saya selaku pimpinan BGN ya mengambil kegiatan ini ya seluruh jajaran SPPG maupun mitra yang bekerja sama dengan BGN ya diharapkan harus ikut, harus hadir ya. Ini nanti tolong Bu Lili dicek ya, karena nanti apa yang saya sampaikan nanti nggak sampai ke bawah. Apa yang merupakan menjadi kebijakan pimpinan BGN tidak bisa dimengerti, tidak bisa dilaksanakan di bawah. Sebelum kegiatan ini dimulai, ada baiknya saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Trenggono ya. Saya termasuk pimpinan BGN yang baru ya. Pimpinan BGN yang baru adalah Ibu Nani Sudaryanti Deyang. Kemudian memiliki 2 wakil ya, yang mungkin dulu 3, sekarang 2 saja ya. Yang pertama adalah Ibu Arumsari ya. Ibu Arumsari ini memiliki latar belakang auditor ya, karena beliau mantan wakil BPKP ya. Beliau sudah 34 tahun ya berkecimpung dalam bidang keuangan dan audit. Ya, karena memang program dan anggaran BGN ini termasuk ya program prioritas Bapak Presiden yang memiliki anggaran cukup besar yang harus dikawal secara serius ya. Kemudian saya Trenggono ya berlatar belakang militer ya, tapi bukan berarti saya tidak memahami apa kegiatan di BGN ya. Pengalaman saya sebagai komandan batalion menangani dapur batalion sejumlah 1.000 orang ya. Kemudian saya menjadi komandan Rindam menangani 5 sekolah ya, dapur sekolah di Rindam ya, Rindam di jajaran Jawa Timur. Kemudian saya menjadi direktur umum Akademi Militer ya. Saya menangani masalah dapur Akademi Militer sejumlah 2.000 taruna. Jadi sedikit banyak saya memahami ya apa yang menjadi perhatian, apa yang menjadi hal-hal yang harus dilakukan ya untuk meningkatkan kualitas mutu makanan yang diberikan ya. Dulu diberikan kepada prajurit, sekarang diberikan pada anak-anak sekolah ya. Saya rasa itu tidak terlalu banyak perbedaan. Yang jelas kita mendapatkan perintah dari Bapak Presiden ya untuk memperbaiki, membenahi ya BGN ini supaya menjadi lebih baik. Awal mula saya sampaikan bahwa dengan pimpinan baru ini ya kami berkomitmen bertiga ya, semua keputusan ada di tangan kami bertiga. Jadi tidak ada lagi intervensi ya dari pihak manapun, apalagi dia dari pihak-pihak yang lalu-lalu. Sekarang sudah jelas kita mempunyai komitmen, kita akan melaksanakan program BG ini sesuai dengan rencana yang sudah kita siapkan awal tahun ya. Berikut juga dengan kegiatan-kegiatan yang ya RKA yang akan kita siapkan untuk tahun 2027. Kemudian seperti kita ketahui bersama bahwa institusi kita ini ya BGN ini sedang mengalami musibah. Kita ketahui bersama kita sedang mengalami musibah besar. Ya. Saya tidak perlu banyak cerita, yang jelas musibah ini harus segera kita
perbaiki, ya. Musibah ini harus kita ganti dengan sesuatu yang baru. Saya juga tidak berkeinginan bahwa kita semua tidak bangga dengan seragam BGN kita ini. Ya, jangan sampai, ya, karena ini terjadi penggunaan seragam BGN malu. Ya, kita malu memakai seragam kita ini karena kesalahan oknum-oknum, karena kegiatan oknum-oknum yang merusak nama baik BGN. Ya. Oleh karena itu, kami bertiga sudah berkomitmen, kita harus segera merefresh, ya. Kita harus segera merubah, kita harus bertransformasi menjadi BGN yang jauh lebih baik. Tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang lalu-lalu, ya, kegiatan budaya-budaya yang tidak benar, ya, budaya-budaya perkeliruan, baik yang dilakukan dari pusat maupun dilakukan di jajaran bawah. Ya. Ini saya tekankan, ya, apabila kalian, ya, kepala SPPG, ya, ya, berikut dengan mitra, ya, harus segera merefresh, ya, harus segera merubah, ya, dirimu, ya, supaya kamu harus betul-betul komit, ya. Saya adalah pelatih-pelatihmu, ya, pada saat kamu dididik. Mungkin ada yang pernah lihat saya dulu waktu di Akademi Militer, ya. Jadi saya kecewa kalau hasil anak didik saya, ya, SPPI yang pernah saya didik, ya, ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Saya sangat berharap kalian harus komitmen, kalian harus, ya, concern kepada apa yang pernah kita doktrinkan kepada kalian, ya, bahwa kalian bekerja dengan baik, kalian bekerja untuk bangsa dan negara, ya, tanpa terkontaminasi, ya, untuk hal-hal yang negatif. Kemudian sekali lagi kita bertiga, ya, saya, Ibu Nani dan Ibu Sari, ya, semua keputusan ada di tangan kita bertiga. Jadi tidak ada lagi hal-hal di luar sepengetahuan pimpinan BGN. Hal-hal usang yang pernah terjadi segera tinggalkan. Kita buka lembaran baru, kita bekerja yang baik, kita harus bisa, ya, mewujudkan apa yang menjadi program unggulan Bapak Presiden. Segera kalian bebenah diri. Kita harus on the track. Yang tidak bisa, minggir. Ya. Sekali lagi, kita semua, ya, termasuk di jajaran bagian pusat, ya, yang tidak bisa mengikuti track yang sudah kita siapkan bersama, silakan minggir. Ya. Kita butuh orang-orang yang masih komit, kita butuh orang-orang yang loyal, kita butuh orang-orang yang rela ikhlas mengabdikan diri kepada bangsa dan negara untuk, ya, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, terutama untuk perbaikan gizi anak-anak kita, ya, ke depan. Memang banyak hal-hal yang terjadi dinamika di lapangan. Kemudian ada kebijakan-kebijakan yang mungkin, ya, diambil tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan di lapangan. Ya, ini
Saya harap mohon bersabar. Kita lagi bebenah semua. Kalian bantu. Ya. Sekali lagi kalian mantan siswa SPPI saya, ya, kalian harus tunjukkan kepada saya hasil yang saya latih. Ya. Saya sangat berharap kalian di bawah ya kepala SPPG ya harus bisa bekerja sama dengan mitra yang baik. Ya. Jadi kalau ada SPPG yang tidak bisa bekerja sama dengan mitra ya sudah salah bergabung di sini. Ya. Sekali lagi buka lembaran baru, kalian dengan mitra harus bisa bekerja sama dengan baik. Ya, termasuk para mitra. Ya. Mitra berarti kawan. Kalau kalian tidak bisa sebagai kawan, nggak usah sebagai mitra. Ya. Nanti ke depan akan kita benahi bahwa mitra adalah yayasan, yayasan adalah mitra. Sehingga mitra harus punya yayasan. Nanti secara bertahap ya, kita akan buat seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya saya akan mengadakan rapat evaluasi seperti ini seminggu sekali minimal. Ya. Nanti Bu Lili ya, mana Bu Lili? Siap, Bapak. Bu Lili ada Bu Lili? Siap, Bapak. Nah, nanti Bu Lili atur waktu ya. Atur waktu saya akan ngambil seminggu satu kali untuk rapat evaluasi ya. Termasuk tidak usah terlalu lama-lama Bu Lili. Kita 1 jam saja tapi kita tepati waktu terus bermanfaat ya. Sehingga Zoom meeting ini bukan hanya sekedar berjalan saja ya, tapi betul-betul bermanfaat bagi ya para kepala SPPG yang ada di bawah termasuk mitranya ya supaya nanti ada hal-hal yang kira-kira menjadi kendala bisa kita pecahkan bersama. Ya, nanti diatur bagaimana konsepnya ya. Mungkin minggu depan tentang evaluasi, kemudian rencanakan apa kegiatan tentang apa mungkin perbaikan-perbaikan apa dapur atau mungkin perbaikan perlengkapan atau mungkin juga tentang hal-hal kualitas menu dan sebagainya. Sebenarnya banyak yang perlu saya sampaikan ya, tapi mengawali pada hari ini ya mungkin saya hanya berbicara secara global saja. Ya, saya sambil memperkenalkan diri, saya akan berbicara secara global ya. Tapi ke depan nanti evaluasi tiap minggu ya, kita akan berbicara mungkin secara teknis ya. Itu. Kemudian juga saya sangat berharap bahwa semua yang mengikuti kegiatan Zoom ini betul-betul mencatat apa yang menjadi hasil evaluasi. Ya. Kemudian juga jangan sampai kita sudah melaksanakan Zoom, menyita waktu, menyita tenaga, pikiran, nggak ada gunanya gitu loh. Hanya Zoom, hanya sekedar formalitas saja, jangan. Ya, saya tidak mau seperti itu. Ya, Zoom dilaksanakan tepat waktu, ya, singkat tapi bermanfaat. Ya, itu. Kemudian tidak ada kegiatan ya MBG ini yang selalu berorientasi dengan margin ataupun keuntungan. Ya. Untung jelas ada iya, tapi semuanya lebih pada peningkatan kualitas makanan. Ya. Mungkin kalian ya para mitra waktu bergabung ya, termasuk para SPPG ya, kita mengabdikan diri kita untuk SPPI ini sudah ada itu komitmen-komitmennya ya, bahwa prioritas utama adalah memberikan makanan yang layak, yang berkualitas kepada siswa anak bangsa. Jadi sekali lagi, saya sangat berharap dengan kepemimpinan baru ini banyak perubahan besar. Sekali lagi banyak perubahan besar
baik di pusat maupun di bawah. Ya. Jadi para SPPG, para mitra ingat, ya, kalian tidak ada yang intervensi. Ya. Kalau nanti kalian diintervensi dari pusat, laporkan ke saya. Kalau hal-hal negatif. Ya. Jadi pusat tidak boleh mengintervensi. Intervensi hanya untuk peningkatan kualitas dapur. Ya. Intervensi hanya untuk peningkatan kualitas makanan. Hanya untuk dapur sesuai SOP. Tidak ada lain. Jadi ini saya sangat berharap kerjasama ya kalian para SPPG di bawah ini adalah ujung tombak kita yang ada di BGN ini. Ya. Baik buruknya nama BGN ini tergantung dari kalian yang di bawah. Ya, kalau kalian bekerja yang benar, kalian bekerja yang serius, ya, ya itu nama BGN baik. Tapi kalau kalian di sana bekerja asal, bekerja mencari-cari hal-hal lain, ya, saya tidak berharap kepala SPPG ya di luar tupoksi kalian. Kemudian para mitra juga harus bisa menempatkan diri. Ya. Saya tidak mau dengar ada mitra dan kepala SPPG tidak sejalan. Makanya ini sebenarnya saya belum cek nih. Harusnya nih, tapi mungkin sudah dilaksanakan bahwa Zoom ini diikuti oleh kepala SPPG didampingi mitra, gitu, bukan masing-masing. Ya, saya berharap seperti itu. Ya. Jadi mitra dan kepala SPPG berdampingan, gitu loh. Ya. Kalian harus kompak. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas makanan adalah kerjasama yang baik antara kepala SPPG dan mitra. Ya. Sebenarnya para SPPG kalian kan punya ahli gizi, kalian punya ahli akunting, ya. Coba itu dimanfaatkan yang baik. Ya. Nanti ke depan akan kita evaluasi betul, ya. Kita akan cek lagi. Ya. Kalau nanti ada SPPG yang tidak sesuai dengan persyaratan, ya mohon maaf, kita berikan SP sampai 3 kali, setelah itu ya tidak usah bekerja sama lagi karena tidak bisa diajak kerjasama. Tapi kalian yang sudah baik, ya, bangunannya baik, dapurnya bersih, peralatannya bersih, ada IPAL-nya, ya, kemudian personilnya mengerti tugasnya, tolong ya kalian kepala SPPG ini tuh atur yang baik tuh personil yang ada di sana untuk kegiatan-kegiatannya. Memang mungkin agak menjenuhkan karena ya itu aja dikerjakan tiap hari. Coba atur, ya. Kalian waktu dididik dulu kan sudah jelas itu. Ya. Bagaimana kalian bertindak hampir seperti komandan peleton kalau di satuan. Ya. Kalian punya anggota 47 orang plus 2 orang. Ya. Kalian lebih hebat daripada Danton di infanteri itu. Ya. Jadi tolong kalian harus bisa mengatur dengan baik. Ya. Ini saya akan menyampaikan hal-hal yang bukan teknis tapi mungkin sebagai gambaran saja. Ya. Saya tidak berharap ya kalian mengatur dapur sesuai dengan keinginan kalian yang di luar SOP. Ya. Sebagai contoh, ya, tidak ada kalian yang belanja itu di malam hari. Ya, belanja untuk besoknya itu di malam hari karena tidak akan terlihat. Ya. Belanja itu sore hari biar terlihat. Kemudian diletakkan di tempat yang betul-betul sesuai dengan aturan atau SOP-nya. Ya. Kenapa banyak yang pernah ada yang keracunan? Karena tidak sesuai. Ya. Kemudian kalian masak. Ya. Masak jam 10 malam, 11 malam.
Ya kalau udah pagi udah sekian jam itu, ya. Kalau kalian pintar mengatur bahan-bahannya ditempatkan yang benar, belinya di tempat yang sesuai, kemudian dicek pada sore hari yang kelihatan jelas, apakah bahannya bagus atau bagaimana. Kemudian setelah udah bagus disiapkan di tempat yang higienis, tempat yang suhunya udah sesuai, sehingga dimasak besok paginya pun nggak ada masalah. Apakah di jam 2, jam 3 pagi dimasak, ya. Sehingga pada saat jam 6 pagi sudah siap. Ini tidak akan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Kita juga sudah mengundang Chef Arnold, ya. Nanti kapan-kapan Chef Arnold akan saya libatkan dalam Zoom untuk memberikan sedikit banyak tentang teknis menu-menu yang higienis, menu-menu yang sesuai dengan syarat gizi, dengan indeks yang sudah disampaikan, ya, termasuk variasi menu, gitu loh. Coba saya tanya sekarang, ya, SPPG yang di Jalan Anggrek Garuda, Selipi Jakarta Barat, angkat tangan. Ada nggak? Bu Lili, mereka bisa nyaut omongan saya nggak? Bisa Pak, kalau misalnya mereka muncul tadi udah kita join kan, nggak ada yang ambil join Pak. Ada beberapa aja yang masuk. Bisa ya. Iya. Coba, ada nggak? Mungkin yang muncul di sini kan ada dari Jakarta juga nih. Mungkin SPPG Kalisari nih, Kalisari 6. Coba, Kepala SPPG Selipi Jakarta Barat, Anggrek Garuda ada nggak di sini? Yang lain ada nggak? Yang teman-teman Jakartanya nih, kasih tahu. Nah, ini contoh nih, kalau dia nggak ada, berarti dia tidak peduli, ya. Nanti Bu Lili, hal-hal seperti ini, ya, yang dia tidak mengikuti aturan kita, segera buat SP aja, ya. Ya Bu Lili ya. Baik Pak. Nah, kita harus tegas, ya. Orang yang nggak mau kita arahkan, ya, SPPG yang tidak bisa dibuat baik, ya, kita harus bertindak tegas, ya. Saya tidak ingin ada kepala SPPG yang tidak paham tentang dapurnya, ya. Itu saya terus terang saya akan marah nanti, ya. Kalian SPPI mantan siswa saya ternyata tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik, ya. Kalian SPPG nggak pernah ada di tempat, gimana mau ngatur di tempat aja nggak ada, ya. Tapi saya yakin ini hanya oknum-oknum saja, ya. Saya sangat berharap kalian SPPG kuasai dapurmu. Kau harus selalu berada di dapur. Makanya SPPG yang benar itu kamu punya mes di situ gitu loh. Ya, ya kalian sudah berani mengabdikan diri di SPPI BGN, ya resikonya seperti itu gitu loh. Kalau kalian mau jadi pelaut, ya kalian berada di kapal laut terus. Ya. Kalian mau jadi bagian dari penerbang, ya kalian berada di kapal terbang terus. Nah sekarang kalian SPPI, ya kalian mengabdikan di dapur, ya kalian harus selalu berada di dapur. Supaya paham betul sirkulasi mekanisme kerja dari dapur kalian. Ya. Itu ya. Kemudian nanti juga, ini karena saya pertama kali ngambil juga mungkin sekali lagi saya nggak akan bicara teknis ya, nanti saya akan komunikasi dulu ya teknis nanti bagaimana menunya, bagaimana pelaksanaan progres mulai dari belanja sampai dengan penyimpanan, dimasak sampai dengan penyajian, ya. Nanti harus kita buat, ya mungkin SOP-nya sudah ada, tapi kan belum tentu kalian laksanakan. Nanti kita buat aturan yang betul-betul mengikat, kalian harus melaksanakan itu. Ya. Itu ya, kemudian juga saya sangat berharap ya para mitra, ya saya mengerti betul mitra, ya kalian namanya mitra kawan, ya jangan sampai kalian mitra ternyata nggak kompak SPPG, salah gitu. Ya, tolong ya para mitra,
Mitra adalah kawan. Kawan berarti kalian harus sama kepala SPPG harus satu jalan, satu arah. Ya. Harus bekerja sama yang baik. Tidak ada, sekali lagi, ya, intervensi dari manapun selama kalian bekerja dengan baik. Seperti yang kalian lihat di medsos maupun di media elektronik, ya, bahwa sementara kita hentikan dulu penambahan titik karena kita mau tata ulang sambil kita cek ke depan. Betul, nanti yang dapur-dapur yang susah, yang nakal, yang nggak jelas, ya mulai kita eliminasi. Ya. Jadi tolong kalian yang sudah baik pertahankan, tingkatkan. Ya. Kalian bersaing berlomba, nanti akan saya carikan waktu untuk lomba antar dapur. Ya. Kita buat hadiahnya nanti. Ya. Satu lagi nih, sekarang saya tanya, SPPG yang menangani dapur sekolah SMA 39 ada nggak? Berarti apa tuh? Dapur Cijantung itu yang di depan Kopassus. Ada nggak di sini kepala SPPG-nya? Ini nggak bisa jawab kali Bu Lili ya? Sebenarnya kalau misalnya mereka mendengarkan bisa di-chat dulu Pak, karena memang kami bisa, harusnya kan chat saya misalnya gitu, nanti kita munculkan, karena Angkat kami tangan. join juga nggak muncul. Ya Pak. Ya udah. Yang jelas kemarin saya dapat laporan, ya, kan sudah jelas oleh Bapak Presiden disampaikan tidak boleh ada telur selain direbus dan digoreng atau ceplok gitu loh. Ya. Olahan telur di dadar nggak boleh. Ya. Tapi masih ada kemarin nih, tanggal berapa nih? Tanggal 12, tanggal 11. Ya. Saya dilihatkan fotonya itu. Ya. Jadi sekali lagi sampaikan para kepala SPPG, ya. Kalau sudah ada petunjuk perintah pedomani, tidak boleh ada, ya, penyajian telur selain telur yang direbus atau telur yang digoreng atau ceplok. Gitu loh. Ya, ya sekarang tinggal silakan di olahan apa? Telur opor. Bagus itu. Ya. Telurnya direbus terus diopor. Ya, kemudian telur goreng sambal sos padang misalkan. Ya, itu nggak apa-apa. Tapi ini masih ada, ya, telur dadar. Ya, udah jelas nggak boleh. Masih aja itu saya juga nggak ngerti nih. Ya. Tolong kalian, ya, kalian sudah pernah dididik di SPP ini, betul-betul kalian pedomani itu loh. Perintah-perintah dari komando atas, dari pimpinanmu tolong dipedomani. Ya. Kalian di situ yang bertanggung jawab, ya, kepala SPPG. Tidak ada yang intervensimu untuk menurunkan kualitas. Karena kalau kualitasnya jelek, berarti kepala SPPG-nya jelek. Tolong mitra bantu ini. Namanya mitra, saya bilang lagi. Berarti mitra itu temannya kepala SPPG, bantu dia supaya kualitas makanan meningkat gitu loh. Ya. Itu, ya, jadi sekali lagi coba saya sangat berharap, ya, dengan mengawali saya ini dari itu, ya, mengawali saya rapat Zoom evaluasi ini, ya, saya masih menyampaikan secara garis besar, ya, tolong tadi dicatat, dipedomani dan dilaksanakan, ya, para kepala SPPG maupun para mitra, ya. Jadi sekali lagi sudah saya sampaikan seperti ini, jangan masih ada yang keluar dari rel ataupun koridor yang sudah saya sampaikan, ya. Kemudian ada hal-hal yang memang mungkin menjadi pedoman, ya, para kepala SPPG, ya.
Yang pertama ya, ini seperti yang saya sampaikan tadi, tolong dicatat ya. Yang pertama adalah alur dapur. Ya, ini mungkin kalian sebenarnya sudah paham ini, tapi ya nggak dilaksanakan ya. Alur bahan pangan masuk. Yang pertama, bahan pangan sampai di dapur maksimal jam 6 sore. Nah, berarti sama yang saya sampaikan tadi. Jadi bahan mentah atau bahan pangan yang akan dimasak yang setelah belanja itu maksimal tiba di dapur tuh pukul 6. Supaya apa? Supaya terlihat apakah sayurnya layu, apakah sayurnya segar, apakah sayurnya ada ulatnya, ya, apakah ayamnya nggak biru, ya, apakah ayamnya gelonggongan, kan ayam gelonggongan ada tuh. Ya. Jadi maksimal jam 6 sore. Kalau perlu jam 5 pada saat terang itu. Bisa kalian cek. Ya, sekali pedoman ini. Ya, ini penyampaian dari pimpinan BGN ya, dari Ibu Nani, Ibu Sari dan saya. Kemudian jangan terlalu mepet di malam hari agar jika kondisi bahan pangan tidak bagus masih bisa minta ganti oleh mitra. Nah, ini mitra tolong ya. Jadi tidak ada bahan makanan yang diberikan lewat jam 6 sore, jam 5 lah biar kelihatan terang. Begitu jelek minta ganti. Kasih tahu mitra ganti. Kemudian pengawas gizi atau pengawas keuangan dan asisten lapangan harus hadir pada saat menerima bahan baku itu. Jadi bahan baku datang tuh jangan pengawas gizinya nggak ada, ya, si akuntannya nggak ada, keuangan, asisten lapangannya juga nggak ada. Jadi barang datang ada dibrukin aja di lantai dapur, itu yang bisa bikin keracunan. Ya. Pengawas gizi, ini tolong catat semua ya. Singkatnya aja dicatat. Pengawas gizi mengawasi kualitas bahan pangan. Pengawas keuangan mengecek kembali apakah yang dikirim sesuai dengan pesanan pembelian bahan makanan berikut harganya. Ini tolong dipedomani ini. Ya. Nanti kepala SPBG kasih tahu tuh pengawas gizi dan pengawas keuangannya. Ya. Jangan nanti di dapur dia ngantuk-ngantuk aja enggak. Ya. Bon pembelian harus lengkap. Jadi jangan sampai ada barangnya datang nggak ada bonnya. Ya. Kemudian asisten lapangan membantu pengecekan, baik pengecekan barangnya maupun pengecekan kelengkapan administrasinya. Ya. Kemudian selanjutnya, mencuci bahan pangan di tempat cuci di luar jika kondisinya sangat kotor. Jadi misalkan ada bahan makanan yang datang itu kotor, jangan kau masukkan dulu ke dapur. Cuci dulu di luar di tempat yang bersih. Setelah udah bersih, baru masukkan ke dapur sudah dalam keadaan bersih. Ini untuk menghindari pembusukan, untuk menghindari masuknya bahan-bahan penyakit, ya, bibit kok bahan, bibit-bibit penyakit dan lain-lain. Ya. Kemudian penyimpanan bahan pangan di gudang basah setelah dicuci awal. Jadi setelah dicuci bersih itu di luar, dimasukkan di dalam penyimpanan bahan di gudang basah. Ini kalau SPPG atau dapurnya bagus, ngerti. Tapi kalau SPPG atau dapurnya yang nggak jelas, ya siap-siap aja kalian. Kemudian gudang basah, ya. Dalam gudang basah harus dilengkapi dengan AC. Saya yakin nggak semua gudang basah ada AC-nya tuh. Ya. Tolong, mitra, silakan dibicarakan dengan kepala SPPG. Kemudian di dalam gudang basah harus ada freezer, sealer, dan showcase. Ya. Dan harus baru.
Kalau bekas minta ganti rugi. Ya. Minta ganti maksudnya. Kemudian penyimpanan di freezer, sealer maupun showcase harus diatur. Jangan ditumpuk sembarangan. Yang disimpan harus bahan pangan. Ya. Kemudian dicatat nih, sekali lagi dicatat para kepala SPBG, mitra juga catat juga. Kemudian gudang kering, ya, juga perlu AC supaya kondisi bahan makan atau bahan pangan yang disimpan bisa terjaga suhunya, ya, sehingga higienis, bebas dari bibit penyakit. Saya harap dengan tidak adanya intervensi dari mana-mana, termasuk dari pusat, para kepala SPPG maupun mitra, ya harus memaksimalkan apa yang sudah menjadi kebijakan dari pimpinan yang baru. Kemudian ruang cuci, ya. Bahan pangan di tempat cuci masing-masing dan memakai sink. Sink itu adalah bahan pangan nabati sendiri. Ya. Kemudian bahan pangan hewani sendiri dan peralatan sendiri, beras sendiri. Jadi masing-masing mereka. Ya. Sekali lagi bahan pangan di tempat cuci harus dicuci masing-masing. Ya. Artinya apa? Bahan pangan nabati dicuci sendiri, bahan pangan hewani dicuci sendiri, peralatan dicuci sendiri, beras pun sama. Jadi jangan jadikan satu, umplek aja, ya penyakit namanya gitu. Kemudian ruang persiapan, ya. Di ruang persiapan harus memakai meja. Jadi jangan ditaruh di lantai, kayak zaman purbakala itu. Zaman nenek moyangmu itu masih di lantai. Sekarang enggak, harus memakai meja. Memotong-motong bahan tidak boleh di lantai, udah jelas tuh. Harus ada AC-nya dan awal rantai dingin. Ya. Kemudian yang kedua, sedang disiapkan juknis baru. Nah, ini dengarkan nih. Kita akan siapkan juknis baru yang betul-betul bisa diterima. Jadi nggak juknis yang ngarang-ngarang kayak kemarin-kemarin nggak ada. Ya. Jadi jangan udah ada juknis baru, kalian pun masih protes lagi ya. Sedang disiapkan juknis baru tentang kelengkapan peralatan supaya proses persiapan lebih cepat. Ya. Misalnya harus ada mesin pemotong sayur, blender besar. Ya. Kemudian bahan pangan yang telah dipotong harus dimasukkan ke sealer dan dimasukkan di dalam gudang basah supaya kondisi bahan makan sebelum dimasak tetap terjaga kesehatannya atau higienis dan tetap segar. Kemudian ruang produksi atau dapur harus dengan kompor high pressure. Ya. Jadi kompornya bukan kompor listrik, bukan kompor mau camping, bukan. Ya. Kalian sudah niat bikin dapur yang bagus, ya kompor harus bagus, yang high pressure. Kemudian semua peralatan harus dari bahan stainless. Tidak boleh bergagang kayu, plastik, atau yang lainnya. Dalam juknis yang sedang dirancang harus ada deep fryer dan pemanggang besar supaya proses masak lebih cepat dan tidak boleh hanya memakai torch. Ya. Kemudian harus ada mesin pengupas telur dan tidak boleh lagi dengan tangan kosong. Jadi mengupas telur nggak ada lagi dengan tangan habis buat garuk-garuk sana, garuk sini, habis megang kucing, kamu buka telur lagi. Ya. Jadi harus ada mesin pengupas telur. Kemudian harus ada cerobong asap untuk mengeluarkan udara panas. Ya. Sehingga kalian di dapur tuh nyaman. Buat dapur nyaman supaya kalian betah di dapur. Ya, kepala SPBG. Ya, buat dapur yang nyaman.
Jadi harus ada cerobong supaya asapnya bisa keluar. Kemudian ruang pendingin, ya. Sebelum masuk ruang pemorsian, masakan harus didinginkan dulu. Ya, jadi sebelum masuk ruang pemorsian, masakan harus didinginkan dulu di ruang pendingin dan rantai dingin. Ya. Kemudian harus full AC agar makanan cepat dingin. Jangan kayak biasa-biasa saja gitu loh. Kemudian diletakkan di meja-meja atau rak-rak stainless steel, ya, supaya steril dan higienis. Kemudian ruang pemorsian, ya. Pintu masuk pemorsian hanya dari ruang pendingin. Ya, sekali lagi, pintu masuk pemorsian hanya dari ruang dingin. Ini sekali lagi saya sampaikan dapur yang nanti nggak ada yang saya sampaikan, ya persiapan aja gitu loh, ya. Kemudian pintu keluar hanya satu menuju distribusi. Ya. Harus dengan AC yang cukup besar. Kemudian meja harus dari stainless steel. Ya. Ompreng harus ada gudang sendiri. Jadi jangan ompreng itu hanya disimpan di bawah meja. Ya, di situ ada kecoa, di situ ada kelabang. Ya. Hanya diumpetin aja di bawah meja, jangan. Jadi ompreng harus ada gudang tersendiri dan diletakkan di tempat yang higienis. Kemudian pintu distribusi ke kendaraan pengangkut, ya, langsung ke mobil distribusi, ya. Jadi pintu distribusi kendaraan pengangkat langsung ke mobil, jadi bukan ya dari berbagai sudut. Kemudian wastafel antara dapur dan ruang pemorsian harus ada. Jadi antara dapur dan ruang pemorsian harus ada wastafel gitu loh. Gunanya untuk apa? Untuk cuci tangan para relawan. Ya, jadi jangan sampai nggak cuci tangan ataupun tangannya masih belepotan. Ya. Kemudian alur ompreng atau tempat makan kotor yang masuk. Ya. Yang pertama, ruang pemisahan sampah. Jadi nanti dibuang sampah-sampah sisa makanan. Sebelum masuk pencucian ompreng, harus ada ruang pemisahan sampah. Jadi jangan ompreng masih ada sampahnya, masukin aja enggak. Tapi sampahnya dipisahkan dulu. Ya. Kemudian ditimbang. Saya nggak tahu ditimbang apa maksud ini. Ya. Kemudian ruang pencucian. Harus ada 4 sink. Pencucian sabun dingin dan sabun panas. Ada sabun panas ya. Kemudian harus ada water heater besar. Minimal 10 liter. Ya, gampang itu. Kemudian harus ada lap ya, microfiber disimpan di lemari khusus. Artinya lap itu higienis. Jangan sampai habis buat ngelap lantai, ngelap sepeda, ngelap mobil, masuk ke dalam kelap tempat makanan. Akhirnya bukan yang membersihkan, malah meratakan penyakit. Kemudian harus ada oven, serta harus ada ruang penyimpanan ompreng yang baik, yang higienis, yang bersih. Ya. Kemudian terakhir untuk relawan, ya, relawan disiapkan mes, ya, minimal harus bertiga dan ada AC-nya. Kemudian ada loker serta toilet musola di luar. Ini harus punya ideal seperti itu gitu loh, ya. SPPG yang sudah seperti ini aman. Ya. SPPG yang sudah melaksanakan sesuai dengan SOP, ya, semoga berlanjut dan lancar. SPPG yang masih nggak jelas, silakan dikaji lagi. Ya. Baik, saya rasa itu yang saya sampaikan. Ya, tolong dicatat, dipedomani yang dari awal tadi. Ya, mulai dari kalian bekerja sama yang baik dengan mitra KSPBG, kalian harus bisa menjaga moral
relawan, harus bisa mengatur kegiatan relawan, harus selalu berada di dapur setiap saat. Kalau kalian sudah nggak betah di dapur, ya sudah, kalian berarti bukan feel-nya gitu loh. Ya, kalian bukan ininya di dapur, kalian bukan SPPI gitu loh, bukan SPPG kalian ya. Kemudian kalian juga harus bisa mengatur kegiatan yang baik yang saya sampaikan tadi. Kalian bisa ngatur perlengkapannya dengan baik ya. Tolong ya, kita buka lembaran baru, kita buka aturan baru ya. Tidak ada lagi intervensi macam-macam kepada kalian, perkeliruan tidak ada lagi ya. Nanti kalau ada perkeliruan laporkan saja ya. Dengan tidak adanya macam-macam dan perkeliruan ini, kita fokus pada kualitas makanan, kita fokus pada pembenahan dapur, kita fokus pada mekanisme ya, makanan, penyiapan makanan ya. Itu yang perlu saya sampaikan ya. Tambahan ya, sesuai dengan kebijakan dari Ibu Kabadan ya, bahwa salah satunya adalah refocusing ya. Refocusing artinya makanan itu diterima oleh orang yang benar gitu loh. Jadi jangan makanan, ini sekarang yang beredar di medsos, ada penumpukan makanan karena tidak dimakan, dibuang ya. Padahal itu makanan masih segar. Ada juga makanan yang nasinya dipisahkan dijual di warung nasi. Ini ujung-ujungnya adalah karena ketidaksiapan ya, penerimaan manfaat. Ya, karena ketidaksiapan ya para SPPG ya, khususnya kepala regional, karek dan sebagainya, nggak tahu nih mau dikasihkan ke siapa ya. Nanti akan kita review ulang lagi ya, bahwa penerima manfaat nanti harus jelas. Kemudian ada hal yang jadi sekali lagi saya ulangi ya, untuk refocusing ya, agar kepala SPPG membantu para karek ya, maupun kepala KPPG ya, untuk mendata sekolah-sekolah ya yang sudah tidak pantas menerima, bukan tidak pantas, artinya udah tidak sesuai lagi ya, sekolah-sekolah swasta yang muridnya sekolah-sekolah bagus itu loh ya. Misalkan kalau di Jakarta tuh ada Regina Pacis ya, ada Pangudi Luhur ya. Kita ini lebih prioritas pada SD ya. Kemudian apa namanya TK ya, dan sebagainya ya. Jadi kita harus diprioritaskan untuk hal-hal tersebut, itu yang untuk pendidikan. Jadi tolong ya para kepala SPPG membantu kepala KPPG dan para karek ya, untuk mendata sekolah-sekolah swasta yang muridnya anak-anak kelas atas ya.
baik itu SLTA ataupun SLTP, termasuk SLTP juga. Ya, favorit khususnya swasta yang bagus, ya, agar segera membuat kuesioner, ya. Nanti mereka didata siapa yang masih mau menerima MBG, ya. Kalau nggak mau jangan, gitu, jangan dipaksakan. Akhirnya itu tadi salah sasaran, buang-buang uang negara. Ya. Jadi sekali lagi tidak ada lagi, ya. Kita tolong dengan refocusing ini kita tidak ada lagi yang salah sasaran, sehingga tolong kepala SPPG bantu, ya, kepala KPPG maupun para karek untuk mendata, ya, buat kuesioner ke sekolah-sekolah yang besar-besar itu tuh, swasta-swasta yang terkenal, yang anaknya orang kaya-kaya itu, rata-rata kan jarang itu dia mau, ya. Kalaupun ada ya silakan didata, kalau nggak ada nggak usah dipaksakan. Lebih pada SD-SD, TK-TK, ya, khususnya yang pelosok-pelosok. Ya, kalau di Jakarta ya jangan dikira Jakarta tuh kaya semua juga, ya. Saya tinggal di Jakarta di Selipi, di pojokan itu ada sekolah yang di samping sungai, ya, lebih parah dari sekolah di desa itu. Itu silakan dikasih, berikan, ya. Tolong, ya. SPPG, KSPPG betul-betul cek. Ya, kalian kan wilayahnya nggak luas itu. Datangi, buat kuesioner, minta. Ya, penerimaan manfaatnya harus sesuai dengan sasaran. Ya, jangan salah sasaran kita. Kasihan uang negara dibuang-buang. Ya. Kalian bertanggung jawab pada SPPG. Ya. Sehingga betul-betul kita bisa mengamankan, ya, apa yang menjadi program unggulan ini, ya, sehingga betul-betul tepat sasaran. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Ya, mungkin silakan Bu Lili. Baik. Kalau memang ada pertanyaan. Baik, Bapak izin. Sudah masuk ada 6 ya, mungkin dibatasi aja 6 ini aja ya Pak ya, yang nanti bisa Ya, Bapak udah itu jawab. saja. Tadi termasuk Karena kalau juga, banyak waktunya terlalu iya lama. betul. Jadi Ya, udah silakan. kita batasi 6 ini aja, yang nanti dimulai dari Garuda Sinergi yang tadi Bapak undang tadi ya, untuk menanyakan. Pertanyaannya yang kaitannya dengan yang saya sampaikan, jangan di luar ini, ya. Baik, Bapak. Betul. Izin Ibu dan Bapak. Saya Rahmi dari Yayasan Garuda Sinergi Karsin. SPPK kami berada di Sumatera Barat. Kami pertama mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang telah membuka forum diskusi ini. Ini barangkali adalah jawaban angin segar bagi kami karena selama ini kami menghadiri Zoom yang memang belum ada ruang bagi kami untuk bertanya. Dalam kesempatan ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, terkhususnya ada 3 poin, Bapak. Pertama, sebelum itu, kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena Bapak telah memilih latar belakang yang saat ini Bapak gunakan, karena menjawab keraguan kami tentang keberlangsungan program ini, Bapak. Dengan Bapak gunakan latar belakang Kopdes, kami yang menjadi yakin dan percaya, mudah-mudahan program BGN ini akan terus berjalan seiring berjalannya Koperasi Merah Putih. Pertama, Bapak, terkait juknis yang tadi Bapak berikan atau arahan-arahan kebutuhan sarana prasarana yang perlu kami lengkapi. Kami pada dasarnya sebagai mitra sangat mendukung program ini, juga penyusunan juknis baru demi memastikan keberlangsungan program. Namun kami berharap keberlangsungan program ini juga memperhatikan pemerataan untuk penerima manfaat dan keadilan yang berimbang antara kepastian investasi bagi mitra serta stabilitas anggaran dan program bagi BGN, sehingga antara mitra dan BGN ada rasa saling percaya. Terkait penambahan investasi untuk pembelanjaan kebutuhan fasilitas yang baru, tentu bukan hal yang seharusnya dirasa memberatkan bagi kami sesama mitra. Tapi kami mohon adanya kepastian terkait investasi ini agar saat melakukan pembelanjaan kami sebagai mitra merasa nyaman. Kemudian terkait permintaan ruangan yang tadi disebutkan, ada beberapa yang belum ada dalam juknis sebelumnya, Bapak. Kami memohon diberikannya referensi yang jelas, baik itu dalam bentuk gambar ataupun PDF, sehingga kami bisa mengerti bagaimana seharusnya kami menata ruangan ataupun layout di SPPG kami ini. Selanjutnya, Bapak, ada 2 poin lagi yang ingin saya tanyakan. Pertama itu belum dibahas dalam pemaparan Bapak, yaitu mengenai cost operasional cost 3.000, Bapak. Saya selaku mitra yang sudah 4 kali menyambut kedatangan auditor, 2 kali dari inspektorat dan 2 kali dari BPKP. Pada saat audit
dikatakan kepada kami oleh BPKP bahwasannya Edkos itu harus rata-rata di akhir periode tahun berjalan adalah nominalnya 3.000. Hal ini kami rasa belum relevan Bapak terkait kebutuhan kami saat ini cukup banyak. Antara lain adanya beban pengeluaran untuk penggajian akuntan dan ahli gizi, serta nominal gaji insentif guru dan kader yang saat ini sudah 100 kali lipat lebih besar dibandingkan kami pada awal-awal berjalan. Sehingga Edkos kami saat ini melebihi daripada nominal 3.000. Mohon kepastian hukum untuk kami terkait Edkos ini, apakah kami perlu di akhir tahun akan terjadi inefisiensi yang kemudian mengarah kepada pengembalian uang negara. Terakhir Bapak, memang ini di luar konteks yang Bapak sampaikan tadi, namun kami memohon 1 menit saja untuk menyampaikannya, yaitu terkait moratorium. Kami selaku mitra memahami sangat maklum dengan kebijakan yang dilakukan oleh BGN saat ini. Namun masih banyak penerima manfaat yang belum terlayani, termasuk pada satu kelurahan di mana dia belum merata yang terletak di kawasan aglomerasi. Satu sekolah sudah mendapatkan, sementara sekolah lain setelah 1,5 tahun berjalan belum mendapatkan sama sekali. Mitra telah berinvestasi mengikuti arah pemerintah dan dengan menyambut ajakan pemerintah untuk pemerataan ini dengan berbagai macam bentuk, kami membangun, kami berinvestasi, dan kadang-kadang kami meminjam Bapak. Kami berharap ada kepastian terkait SPPG kami yang saat ini sudah ada penempatan kepala SPPG-nya namun belum ada pencairan anggaran, ataupun SPPG kami yang sudah selesai 100%, namun saat ini belum ada tindak lanjutnya Bapak. Mudah-mudahan apa yang kami tanyakan bisa mewakili pertanyaan para mitra yang lain. Atas waktu yang Bapak berikan, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Izin Bapak apa langsung dijawab atau? Yang kedua itu Bu Lili yang jawab ya. Tadi yang pertama pertanyaannya panjang banget sih. Banyak. Jadi ini nanti Paling kita tampung intinya Pak aja. izin. Jadi ini izin Ibu, mungkin kan kita kan sedang merevisi Juknis juga, termasuk juga evaluasi terkait dengan pelaksanaan kebijakan yang sudah dilakukan gitu kan. Ikan akan kita proses lagi evaluasi. Jadi terkait untuk yang SPPG yang baru akan operasional belum ada pencairan, memang itu kan di hold terlebih dahulu ya, udah ketemu disampaikan sesuai dengan arahan Pak Waka juga tadi disampaikan kita sedang melakukan moratorium dan itu perlu suatu kita diberi ruang waktu dulu lah untuk mengevaluasi kembali terkait dengan SPPG yang sudah ada sendiri gitu ya. SPPG yang sudah ada pun harus kita evaluasi dari sisi penilaian kembali apakah layak gitu SPPG itu masih terus operasional gitu. Itu kan kita diberi ruang waktu dulu lah gitu ya. Maka SPPG yang belum pernah ada pencairan memang kami hold terlebih dahulu. Itu sebelumnya juga sudah pernah kami sampaikan gitu ya. Seperti itu karena memang ini adalah menjadi kebijakan yang perlu mungkin diketahui oleh teman-teman SPPG. Mungkin itu Pak tambahan dari saya Pak Waka. Oke, tadi yang apa Bu ini tadi Bu Mitra pertanyaan yang pertama apa intinya apa pertanyaan pertama tadi? Pertanyaan pertama terkait Juknis ataupun petunjuk penataan ulang ruangan Bapak. Oke. Ya, udah. Kami berharap apabila nanti keluar Juknisnya Bapak, kami diberi waktu untuk menyesuaikan karena ada permintaan ruangan yang berbeda daripada Juknis sebelumnya. Iya. Jadi sekali lagi tadi sampaikan sama Bu Lili bahwa Juknisnya sedang kita siapkan ya. Kita sesuaikan dengan yang kira-kira betul-betul ada bisa mewujudkan ataupun inikan dinamika di lapangan ya. Jadi nggak usah khawatir, tidak ada Juknis yang mempersulit mitra, tidak ada. Namun ya Juknis ini kita buat untuk betul-betul ada kesamaan, betul-betul untuk peningkatan kualitas ya. Tidak ada yang aneh-aneh, yakinkan itu ya. Kemudian yang kedua ya tadi udah disampaikan oleh Bu Lili ya bahwa kita sudah sementara kan kita lagi bebenah ya penataan kembali. Jadi dengan adanya moratorium ini tolong ya. Karena tahu nggak di medsos kan sudah jelas bahwa kita ini sebenarnya hanya butuh 21.000 titik gitu loh ya. Sekarang sudah kelebihan ya, kelebihan 27.800 sekian ya. Jadi kelebihan sekitar 6.000-an. Kalau kita buka terus ya mungkin anggarannya tidak jebol nanti anggarannya ya. Gitu Bu. Jadi tolong pahami betul bahwa kita sedang melaksanakan penataan kembali, kita sedang melaksanakan evaluasi ya. Bukan berarti dengan adanya moratorium sudah stop ini tidak, tapi nanti ke depan begitu sudah tertata, ada kebijakan lebih lanjut, silakan nanti sesuaikan dengan kebijakan kita lebih lanjut. Ya, jelas ya? Bapak,
Yang Pertanyaan kedua belum terjawab, mohon maaf Bapak, mengenai Edkos 3.000 Bapak. Iya. Mohon maaf Pak. Itu juga Bu termasuk Lina jawab, Edkos. Bu Lina Baik, jawab. baik. Jadi termasuk Edkos 3.000 itu kan sudah menjadi perhatian kami juga. Makanya penerima manfaat itu nanti disesuaikan seperti apa. Ini kan sedang dievaluasi juga Mbak. Karena itu menjadi temuan juga kan dari Inspektorat, dari BPKP. Itu juga menjadi bahan evaluasi kami untuk perbaikan juknis ke depannya seperti apa. Termasuk juga tadi, sementara kan dulu ya kita punya informasi AK dan AG kan masuk ke sana gitu kan. Itu juga akan kita evaluasi kembali dan juga tentunya kami koordinasikan juga di Kementerian Keuangan karena memang ini kaitannya dengan penyediaan anggaran, alokasi anggarannya. Karena alokasi anggaran begitu itu masuk sebagai bagian dari penggajian harus di luar dari operasional, berarti kan harus ada akun tersendiri. Nah, ini masalahnya kan belum tersedianya seperti itu. Jadi hal-hal ini memang komprehensif, Mbak. Jadi harus kami koordinasikan dengan kementerian lembaga yang terkait dalam hal ini Kementerian Keuangan, termasuk juga untuk yang operasional kalau tadi ada beban yang terkaitan dengan AKAG itu juga nanti kami evaluasi. Nah, kalau untuk di luar dari itu juga nanti tentunya harus kita sesuaikan seperti apa. Karena memang kalau penerima manfaatnya katanya kurang gitu kan nanti mengganggu ini operasionalnya melebihi dari 3.000 kan begitu. Jadi nanti itu semuanya akan kami evaluasi. Jadi tolong bersabar gitu ya. Jadi pimpinan kami yang baru pun sedang mengevaluasi seefisien mungkin untuk bisa dijalankan dengan baik tata kelola ini agar bisa benar-benar bermanfaat lah, berkualitas hasilnya juga gitu ya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ini awal bagi kami mitra SPPI dan BGN bersatu. Terima kasih. Kalau misalnya pertanyaannya hampir serupa, mungkin bisa di-keep yang lain yang jadi kalau bisa pertanyaan yang berbeda saja sehingga bisa Pak Waka juga artinya kita punya kesempatan untuk informasi yang lainnya gitu. Kalau hampir sama ya artinya di-keep aja dan juga poin-poin penting aja ya karena ini juga waktunya sudah hampir sejam lebih gitu ya. Silakan selanjutnya. Silakan di-mute Ahmad Azmi. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Jenderal, selamat siang. Saya Ahmad Azmi, Kepala SPG Rengas 4. Izin Jenderal, kami sebelumnya berterima kasih karena adanya perlindungan kepada kami selaku SPPI. Mungkin untuk di Sumatera Utara, rekan-rekan mewakili rekan-rekan SPPI yang menjadi Kepala SPG sekalian, Jenderal, bahwasanya kami di lapangan ini mungkin adanya intervensi, Jenderal, oleh mitra dan yayasan, mohon maaf, ya, oknum-oknum, kita bilang. Jadi memang untuk kami sendiri, Jenderal, saya ingin menanyakan tentang fasilitas juga. Fasilitas itu kita sudah memberikan Jenderal, untuk pembenahan seperti exhaust, Jenderal. Dapur kita sudah 7 bulan berjalan, Jenderal. Exhaust itu ternyata bermasalah, tapi kita sudah informasikan ke yayasan dan mitra. Belum ada penanganan, Jenderal. Terus juga untuk di ruang pendingin, Jenderal, sudah 7 bulan kita berjalan, tapi di ruang pendingin dan di ruang gudang kering dengan gudang basah itu, Jenderal, AC ada tapi belum terpasang, Jenderal. Jadi terima kasih juga sebelumnya, Jenderal, Bu Lili yang telah fasilitasi ini, dan bisa saya mewakili mungkin kawan-kawan SPPI, SPPG sekalian untuk bisa menyampaikan undang-undang kami yang di lapangan, Jenderal. Terus juga saya berterima kasih juga, alhamdulillah kita di SPPG juga mungkin kawan-kawan yang lain mewakili, ya kita juga sudah bekerja sama dengan Koperasi Merah Putih, Jenderal, untuk mendukung ekonomi masyarakat, terkhususnya juga kita di wilayah pesisir, Jenderal, dekat laut kan, desil 1, desil 2 itu kita membantu mereka mensejahterakan perekonomian mereka, Jenderal. Jadi untuk fasilitas, Jenderal, mohon Jenderal untuk diberikan atensi, Jenderal, kepada yayasan dan mitra tentang pembenahan fasilitas, Jenderal. Jangan kita kan mungkin kita udah memberikan fasilitas kan, kami selalu mengatur fasilitas untuk pembayaran fasilitas, tapi ternyata fasilitas belum ada dibenahi, Jenderal. Mungkin itu saja, Jenderal. Sekian, terima kasih, Jenderal. Salam hormat, Jenderal. Terima kasih. Ya, oke, jadi kalian ya para SPP ya harus komit ya. Seperti yang sampaikan awal tadi bahwa kegiatan ya MBG ini tidak akan terlaksana dengan baik kalau tidak ada kerjasama antara yayasan dan
KPPG gitu loh. Mau sehebat apapun kepala SPPG ya, tanpa ada dukungan dari yayasan ya atau mitra tidak akan berjalan. Begitu juga dengan gitu ya, dengan mitra ya. Mitra tanpa ada kepala SPPG ya dapur nggak akan baik gitu loh ya. Nanti begini ya, jadi segala hal-hal kalau kamu laporkan ke saya kan terlalu jauh nih ya. Nanti akan saya sampaikan ya kepada Karek ya berarti ya. Akan saya sampaikan juga kepada direktur kewilayahan ya, berarti wilayah 1 ya, untuk betul-betul ya melihat ya apa-apa yang ada di dapur yang mungkin bisa mengurangi kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas MBG kita ini ya. Jadi sekali lagi ya, kamu di bawah sana coba bagaimana teknikmu untuk ya meyakinkan atau bekerja sama dengan baik dengan mitra ini yang saya sampaikan tadi ya. Jadi tanpa kepala SPPG ya mitra nggak ada apa-apanya gitu loh ya. Tanpa mitra juga kami juga nggak bisa bekerja dengan baik ya gitu. Jadi sekali lagi ya, ini sekarang mana mitramu, kenapa nggak mendampingi kamu? Ini yayasan ada Jenderal. Iya Pak, ada Pak, saya Pak. Siap. Mitranya mana mitranya? Investor Jenderal. Investor. Yayasan dengan investor berbeda Jenderal, izin Jenderal. Seharusnya ya keinginan Bapak Presiden itu ya mitra itu adalah yayasan. Jadi mitra itu punya yayasan gitu. Jadi yayasan itu mitra, mitra itu yayasan. Supaya apa? Memudahkan pengendalian dan sebagainya gitu loh. Ya. Coba nanti kamu adakan pertemuan, fasilitasi dari Karek di sana. Siapa Karek di sana siapa? Pak Agung. Pak Agung Jenderal. Nah, nanti Pak Agung suruh telepon saya. Ya. Siap. Jadi jangan sampai ya kepala SPPG, kemudian ya mitra, yayasan, akhirnya tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada koordinasi yang baik, ya gimana kita mau bisa berbuat yang baik gitu loh. Ya. Coba nanti kamu ya kepala SPPG, kamu yang punya, kamu adalah kepanjang tanganan dari BGN di sini. Ya. Siap Jenderal. Kamu silakan berkoordinasi yang baik di sana, laporkan kepada Karekmu, ya nanti Karekmu biar laporan ke saya. Ya. Siap Jenderal. Sampaikan kendala-kendala yang ada di tempatmu. Ya jelas ya. Siap Jenderal. Nanti saya tunggu laporan dari Karekmu nanti. Jelas ya? Siap Jenderal. Siap. Oke, Jenderal. itu aja. Selamat bertugas ya. Siap Jenderal. Terima kasih Jenderal. Ya supaya betul-betul kita bisa memberikan terbaik untuk anak-anak bangsa kita. Jelas Siap ya? Jenderal. Siap Jenderal. Terima Oke. kasih Jenderal. Terima kasih. Silakan Bu Lili. Ya, baik. Selanjutnya dari SPPG Kota Serang. Silakan. Ya. Terima kasih. Sebelumnya saya Perdana Mitra Pak. Kasus saya agak unik nih Pak. Jadi dapur kami itu awal Mei sudah dinyatakan lulus ya. Terus kami sudah punya FA sejak tanggal 12 Mei. Terus kami juga sudah punya kepala dapur, kepala SPPG yang sudah tinggal di mes kira-kira udah 10 hari. Kemudian juga kita sudah punya K dan AG yang juga tinggal di mes. Nah, sampai hari ini tuh belum ada pencairan. Jadi kami tuh sebenarnya dari mulai Mei itu sampai sekarang itu kami udah pasti menanggung ibaratnya operasional untuk kepala dan AK dan AG. Nah, tapi sampai sekarang kan setelah ada kita juga nggak tahu nih Bu, statusnya apakah kita juga di moratorium atau enggak, sementara dapur kami itu sudah siap semuanya. Ibaratnya tinggal pencairan.
Nah, jadi kami itu sebenarnya butuh kepastian nasib kami ini gimana gitu Bu. Karena kan kami harus membiayai yaitu tadi operasional buat kepala AG, bahkan kami juga harus memaintain relawan-relawan kami yang terus bertanya, terutama si PM Pak. PM kami tuh udah berkali-kali mereka bertanya kapan istilahnya kapan akan mulai. Sebab di lapangan masalah-masalah kayak gini nih yang kadang-kadang kita sulit menjawab pertanyaan karena itu tadi tidak ada kepastian itu. Itu aja sih Bu, Pak, mohon infonya. Terima kasih. Kamu mitra Baik, atau Bapak. kepala SPG? Bukan, saya mitranya ini Izin Jenderal. Sudah operasional belum? Belum. Siap, belum. Baik, izin Bapak, mungkin saya Bu bisa. Lili jawab, Bu Lili. Baik, Bapak Ibu semuanya, jadi sebagaimana tadi di awal sudah disampaikan gitu ya, jadi pada saat posisi di bulan Mei kalau tidak salah di minggu kedua apa ketiga gitu ya, kita masih dengan kepemimpinan yang lama juga sudah mulai dicek kembali terkait dengan SPPG yang sudah terlalu banyak gitu kan, termasuk juga pimpinan yang baru pastinya konsen ke sana juga, sehingga dari SPPG yang sudah ada penempatan, bahkan sudah mendapatkan virtual account, memang sudah kita data itu sekitar 2.000 ya kalau nggak salah gitu ya. Jadi itu adalah pertama kemarin sudah sampaikan juga untuk membuat pernyataan gitu ya. Yang berikutnya dengan adanya kondisi di di BGN gitu ya, dalam arti juga ada refocusing anggaran gitu ya, ada efisiensi, ada penajaman belanja, termasuk juga makan bergizi gratis juga memang perlu untuk dievaluasi kembali. Sehingga ada beberapa hal yang menjadi kebijakan pimpinan adalah melakukan bukan refocusing atau moratorium terkait dengan PM gitu ya. Jadi untuk yang SPPG yang belum pernah sama sekali ada pencairan memang sengaja kami hold terlebih dahulu karena tadi sebenarnya di pertanyaan yang pertama tadi, mitra pertama udah kami jawab gitu ya. Artinya kita konsen kepada yang sudah operasional ini akan kita evaluasi apakah teman-teman untuk dilakukan penilaian apakah SPPG itu masih siap layak untuk bisa tetap operasional atau tidak dengan kondisi SPPG tersebut gitu ya, dari sisi infrastruktur dan sebagainya. Itu juga memang perlu waktu. Maka sebagai waktu untuk mengakomodir terkait dengan kondisi tersebut, maka kami khususnya untuk SPPG yang belum operasional sama sekali memang kami hold terlebih dahulu gitu ya. Nah, untuk terkait dengan kepala SPPG izin, kalau kepala SPPG kan sudah sebagai ASN gitu ya. Kalau sebagai ASN sebenarnya sudah mendapatkan gaji dan tunjangan kinerja. Jadi nanti untuk sementara bisa saja nanti kami koordinasikan dengan KPPG gitu ya, nanti untuk pelaksanaan kinerjanya juga memang harus terlihat gitu ya, seperti itu. Nah, untuk AK dan AG gitu ya, selama memang belum operasional memang belum bisa dibayarkan Pak izin karena itu kan mereka kan bukan ASN gitu ya. Nah, nanti karena dari awal memang untuk khusus untuk yang AK AG yang non ASN itu kan rekrutnya kan jadi teman-teman mitra juga kan yang merekrut gitu ya. Artinya begitu belum operasional berarti kan belum berhak untuk mendapatkan penggajiannya. Ini mungkin perlu dikomunikasikan dengan teman-teman semuanya. Kita harus benar-benar clear gitu ya untuk terkait dengan efisiensi ataupun anggaran ini benar-benar dilaksanakan sesuai dengan amanah di dalam Undang-Undang APBN gitu ya, agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Jadi mohon kerjasamanya dengan baik untuk menyampaikan hal ini kepada pihak-pihak yang terkait termasuk juga relawan gitu. Mohon kami diberikan waktu. Tadi kan Pak Waka juga menyampaikan nanti kalau sudah selesai apakah nanti kita cek juga artinya SPPG yang siap operasional ini apakah juga sudah layak gitu ya dari sisi dari infrastrukturnya dan sebagainya gitu ya. Jadi ini memang kami perlu waktu gitu ya. Karena memang ada suatu hal yang memang harus kami kondisikan di awal gitu ya. Kami sebenarnya tadi Pak Waka juga menyampaikan sebenarnya kan jumlah SPPG ini sudah kelebihan gitu ya, seperti itu. Jadi pada saat awal itu memang kurang memperhatikan perencanaan untuk dampaknya gitu ya, seperti itu. Makanya kan tadi kan ada
3.000 operasional kelebihan gitu ya, karena memang itu tadi dari penerima manfaat yang sudah berkurang, tapi SPPG-nya tetap nambah, 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 dan nambah gitu ya. Ini yang memang kasihan juga gitu ya. Bukan kasihan sih, artinya pimpinan yang baru ini bagaimana menginventarisir ataupun mengelola agar semuanya berjalan dengan baik ya. Salah satu caranya dengan proses seperti ini terlebih dahulu, Pak, izin. Jadi mohon nanti untuk yayasan, karena banyak juga sih yang informasi-informasi hal yang sama dengan Bapak yang tadi sampaikan, ini sampaikan juga kepada teman-teman yang lainnya gitu ya. Jadi mohon kerjasamanya gitu ya. Seperti itu sih, Pak. Izin. Baik, terima kasih ya. Jadi jelas ini juga berlaku untuk yang lain. Ya, saya rasa banyak yang kondisinya sama seperti itu. Artinya kepala SPPG-nya nggak usah dikhawatirin. Ya, dia udah ada yang, dia kan SPPI dia, ya. Jadi dia udah ASN, Pak, sudah dapat gaji dan ASN. tuki. Udah ASN ya? Oh iya, ASN, udah dapat Pak, gaji P3K. ASN. Ya, P3K jadi nanti dia. koordinasikan Jadi, dengan KPPG nanti. Sekarang tinggal tolong kepala SPPG-nya kamu yang harus bisa memberikan pengertian ya bahwa sedang ada moratorium seperti ini ya, kalian di siap standby saja gitu loh, tempat masing-masing dan sebagainya. Kemudian laporan kepala SPG-nya setelah sudah kau clearkan di SPPG-mu, kau laporan kepada Karek ya untuk kegiatan selanjutnya sambil menunggu ya. Itu tugas SPPG, itu kepala SPPG. Ya jelas SPPG ya. Siap, jelas. Kamu yang ngatur itu. Siap. Ya. Kamu kepajang tanganan dari BGN di sini kamu. Kau atur situ yang baik ya. Kau berikan penjelasan yang baik. Ya, ini kan sedang ada pembaruan. Kita sekali lagi buka lembaran baru. Nggak ada lagi yang macam-macam, nggak ada lagi perkeliruan. Kita harus yang benar, kita bekerja di sini. Jelas ya? Oke, silakan Bu Lili lanjut. Ya, baik. Ini kok banyak ya? Apakah cukup satu lagi apa berapa ini, Pak? Udah, masih banyak? Gini, satu pertanyaan lagi saja. Satu pertanyaan, karena kita siapkan untuk hal-hal yang lebih penting lagi gitu loh. Jadi Iya, jangan nanti mungkin selebihnya yang belum sempat disampaikan tolong di chat aja, ditulis. aja. Ya Bu, betul. Silakan. Nanti saya kasih kesempatan Yuri Arfa, yang lainnya yang sudah raise hand ini ada 5 orang lagi, tolong di chat aja ya. Di chat aja nanti biar bisa kami baca. Silakan di chat aja. Silakan Pak Yuri. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata penghormatan saya titipkan ke pembicara awal. Langsung saja, Bapak Ibu yang saya hormati, saya dari perwakilan Yayasan Pengembangan Masyarakat Lestari. Jadi saat ini ada beberapa keluhan kami yang terutama di daerah terpencil. Ketika kita berbicara daerah terpencil, tentu intinya ketika kita berbicara Indonesia, ya intinya tidak terlepas dari pulau-pulau yang terluar. Nah, atas dasar itu saya selaku PSI sebagai penanggung jawab bahan baku yang menghadirkan ke kantor itu terdapat beberapa kendala. Yang salah satunya masalah harga, Pak. Masalah harga sementara BGN memberikan standar yang 10.000 sama yang 8.000, sementara harga bahan baku yang ada di kepulauan itu sangat tinggi, Pak. Satu. Belum lagi daerah kami, daerah kepulauan, khususnya Kabupaten Aceh Singkil di Kecamatan Pulau Banyak Barat. Jadi jadwal kapal itu 1 hari 2 hari sekali, Pak. Jadi tentu akan sangat sulit untuk mengestimasikan harga-harga semacam itu, Bu. Satu. Intinya apa intinya? Jangan terlalu panjang lebar. Intinya apa aja? Iya, indeks kemahalan kami sangat membutuhkan. Saya berharap dengan di revisinya Juknis agar supaya ada semacam kekhususan daerah-daerah terluar, Pak. Karena kalau indeks kemahalan, lebih ke indeks kemahalan, Pak. Oke. Terus apa lagi?
Ntar dulu, Satu kamu lagi siapa nih? masalah Ntar dulu, kamu mitra yayasan atau KSBBG? saya PSI Pak, mitra Mitra. yang bertanggung jawab untuk menghadirkan bahan baku, dan itu kendala saya Pak, kendala kami di kepulauan. Ya, kamu di mana? Aceh Singkil atau di pulau apa tuh namanya yang gempa itu? Pulau Barat Pak, Pulau Banyak, kepulauan. Banyak. Jadi Ya. di Aceh Singkil itu ada 2 kecamatan, namun kecamatan Pulau Barat yang paling ujung yang belum tersentuh akses transportasi seperti ASDP Pak. Jadi kami masih mengandalkan kapal-kapal barang Pak, yang durasinya sampai sekitar 10 jam. Dan secara jadwal tidak bisa dipastikan mereka itu berangkat tiap hari Pak. Jadi tentu itu sementara bahan baku kami kayak seperti sayuran dan yang lain itu bisa didatangkan dari mungkin daratan Tanah Karo sana Pak. Jadi tentu itu kendala. Ya, kita bagaimana catat, ya. sementara kami dipaksa agar supaya harga itu sesuai dengan standar BGN Pak. Ya, Mungkin nanti. itu saja Pak. Oke. KSBBG mana? Sampingmu itu ya? Ada Pak. Siapa? Izin. Kamu orang mana? Orang Aceh juga? Iya. Siapa? Kamu orang mana? Singkil? Aceh Singkil juga Pak, siap. Oke, ya. Silakan Bu Lili, mungkin ada tambahan Bu Lili. Disampaikan. Iya, baik. Izin nanti Bapak Ibu karena ini pertanyaan yang terakhir. Nanti silakan yang lain yang belum sempat menyampaikan pertanyaannya di chat ya, biar nanti kami bisa baca dan kami evaluasi terkait kondisi-kondisi apa saja yang ada di Bapak Ibu gitu ya. Yang kedua terkait tadi yang sampaikan oleh tadi Yuri ya, dari PIC dari SPPG di Aceh Singkil. Jadi untuk terkait dengan indeks kemahalan, memang itu juga perlu kami kaji kembali karena data awal itu kami dapatkannya kan dari Bappenas gitu ya, mungkin belum update gitu ya. Nah, kami juga sudah minta sebenarnya kepada Kepala SPPG untuk melakukan survei ya, survei di dalam survei pasar gitu ya, yang nanti surveinya itu dilakukan di tiga sebagai pembanding gitu ya, sebagai pembanding termasuk juga mohon nanti disampaikan aja terkait dengan kondisi-kondisi tadi ya, transportasinya apa dan sebagainya, sehingga harus menjadi bahan evaluasi untuk terkait dengan adanya indeks kemahalan tadi khusus untuk wilayah-wilayah tertentu, dan itu kalau bisa nanti diupdate juga di dinas perdagangannya di setempat gitu ya, sehingga untuk meyakini bahwa bahan baku itu adalah dengan nilai yang tadi sesuai dengan apa yang tadi kondisi-kondisi kendala di lapangan tadi. Mungkin seperti itu sih, sebenarnya sudah pernah kami sampaikan juga gitu ya. Jadi data-data itu disampaikan gitu ya untuk mungkin bisa melalui Tawasker gitu kan bisa diupdate di sana kan. Kan teman-teman kepala SPPG kan punya akses kan di sana kan. Nah, termasuk juga mungkin saya sampaikan juga tadi ada beberapa kepala SPPG yang menyampaikan kondisi saprasnya kurang bagus. Diupdate aja. Jadi mungkin pada saat awal penilaian belum diupdate kondisinya masih kurang bagus gitu ya. Kondisinya baik-baik saja padahal kondisinya tidak baik, diupdate gitu ya, biar kami juga tahu gitu kan. Itu adalah cara cepat dengan mengetahui terkait dengan kondisi-kondisi di lapangan. Nah, nanti setelah itu mungkin bisa kami kolaborasikan. Jadi izin pimpinan Pak Waka gitu ya. Jadi nanti untuk ke depan gitu ya. Jadi jangan sampai informasi ini hanya diketahui misalnya oleh teman-teman Tawas saja. Kita sudah mulai bagus gitu ya. Artinya dengan pimpinan yang baru ini kita terharmonisasi di BGN Pusat ini sudah terintegrasi dengan baik gitu ya. Artinya kita semua terbuka informasi-informasi ini walaupun sebagai PIC ataupun sebagai pengampu tugas itu ada di beberapa kedeputian, tetapi paling tidak seluruh jajaran pimpinan baik itu pejabat eselon 1, eselon 2, bahkan pimpinan kepala badan dan wakil kepala badan tentunya bisa semuanya terbuka terkait dengan kondisi-kondisi di lapangan itu seperti apa, sehingga nanti solusi yang terkait dengan permasalahan yang ada di SPPG juga bisa secara serentak kita tuangkan di dalam solusinya, termasuk juga ini nanti bisa kami masukkan bahan untuk perbaikan di dalam Juknis. Jadi sekarang sedang direvisi
juknisnya gitu ya. Jadi nanti silahkan dikoordinasikan dengan para karek. Mungkin nanti kami juga izin Pak Waka gitu ya, nanti teman-teman juga di Sistakpol gitu ya, nanti kita sampaikan juga untuk bisa meminta informasi kepada para karek di provinsi masing-masing ataupun KPPG gitu ya, untuk menginformasikan kepada kami untuk perbaikan-perbaikan juknisnya, termasuk juga untuk indeks kemahalan dari beberapa wilayah yang tadi Bapak Ibu sampaikan gitu ya. Itu adalah solusi yang terbaik ya. Jadi mudah-mudahan kita sedang memperbaiki tata kelolanya dengan baik. Mungkin itu Pak Waka, izin. Ini udah Siap, terima kasih. jelas ya. Jadi sarannya diterima, nanti kita kaji lagi ya, nanti untuk juknis yang baru mungkin akan kita masukkan bagaimana nanti daerah-daerah mana yang masuk dalam indeks kemahalan. Yang jelas, sekarang saya tanya, kamu udah operasional belum? Siap. Sudah. Terus Siap, sudah izin Bapak. coba jawab. Sudah operasional? Siap, sudah Pak. Di sana berapa? Bagaimana Pak? Penerimaan manfaat di sana ada berapa? 1.224 24 Pak. kurang lebih. Izin. Siapa saja penerima manfaat di sana? Klasifikasinya? Ya, lengkap. Lengkap Pak. Siap. B3 dan juga pendidikan, Pak. B3 berapa? B3 379 penerima manfaat Bapak. Siap, izin. Pendidikan apa aja? Tingkatan apa aja di sana? Dari mulai kita TK PAUD sampai dengan sekolah menengah atas Pak, SMA. Izin. Sudah terdistribusi semua dengan baik? Siap, sudah Pak. Cuman kita kendala terkadang di wilayah tertentu, kadang kita menggunakan jalur laut juga Pak. Seperti di desa Ujung Syalir yang termasuk wilayah 3T, wilayah terpencil. Ya. Nah, situ kita terkendala karena mungkin sering cuaca yang kurang bagus Bapak, sehingga akses ke sana kurang memungkinkan Bapak. Terus tidak dikirim? Ya, kita menyesuaikan dengan kondisi cuaca Bapak. Kalau bagus cuaca kita kirim, kalau tidak mungkin kita menyesuaikan kembali, kita ganti di hari selanjutnya Bapak, izin. Bukan, kalau misalkan kau sudah masak, cuaca nggak bagus, makanan kemanain? Dibagi sama Kami bagi kepada yang penerima Bapak, yang membutuhkan, yang karena kondisi cuaca tadi kan, kalau kami sudah terlanjur memasak Bapak. Ya. Kami diskusikan bersama pihak yayasan. Begitu Bapak, izin. Terus gimana? Kira-kira menurut kamu penerima manfaatnya udah sesuai belum? Siap, sudah Bapak. Ya udah, nah, kamu karekmu siapa di sana? Karekmu di mana posisi? Mohon izin Bapak yang sedang bertanya tadi itu sepertinya keluar dari Zoom, mungkin ada kendala di sinyal atau seperti apa? Ya udah Bu Lili, Ya, lanjut aja Bu Lili. Bapak ini masih ada 4 pertanyaan, apa kita selesaikan atau? Ya udah gini aja, satu pertanyaan lagi, yang lainnya tulis aja nanti kita jawab ya. Oh iya. Baik, yang lain sudah ini ya. Ini Pak, siapa yang mau nih? Yang lebih duluan siapa ya? Pak Iskandar nggak ada, Pak Himpunan Desa deh mungkin. Saya ada Ibu. Oh, nggak kelihatan wajahnya. Ya, silakan. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Saya tidak bertele-tele Bu. Intinya adalah kami meminta supaya adanya pemerataan yang ketat untuk Perkenalkan diri dulu Pak. Bapak ya, siapa, saya di mana? Perkenalan diri dong. Pak Iskandar dulu sebentar, nanti habis itu dari Himpunan Desa deh, boleh 2 aja. Udah terlanjur saya sebut tadi. Silakan.
Silakan di-unmute dulu. Saya Iskandar Saputra dari Yayasan Insan Karya Putra, Pak. Jadi saya tidak panjang kali lebar, Pak. Kami hanya meminta supaya agar lebih efektif nanti proses produksinya, barangkali untuk seluruh SPPG di tiap kecamatan mungkin bisa jauh lebih diperketat untuk pemerataan PM-nya. Sebab ada dapur-dapur yang PM-nya di atas 3.000, ada dapur yang PM-nya 1.000 lebih, ada dapur yang PM-nya cuma 2.000, ada yang 1.000. Nah ini mungkin barangkali supaya jauh lebih efektif, maka barangkali lebih diperketat kepada pemerataan PM-nya. Itu saja, Komandan. Terima kasih banyak. Oke, baik. Lanjut aja dengan Pak Himpunan tadi, Pak ya. Ini kayaknya udah bisa nih nanti dijawab. Ya. Satu lagi tadi. Yang dari Himpunan Mandiri tadi. Hilang? Nggak jadi. Ya, silakan Pak. Di-unmute nih. Himpunan Desa Mandiri Indonesia. Maaf, sebentar mikrofonnya nggak bunyi nih. Sudah, Pak. Sudah kedengaran, Kedengaran. oke. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Setio dari Himpunan Desa Mandiri. Ini kami dari SPPG Puspahyang 2 Tasikmalaya. Itu ketika kami bangun berjalan 2 bulan, kok tiba-tiba ada, ya artinya diganggu dari ya salah satu LSM lah, untuk kami tiba-tiba di stop kontraknya. Nah ini kami mengusulkan ya kalau memang tidak diperpanjang, kami membangun ulang di lokasi baru gitu. Yang kami mohon ya artinya bimbingannya agar kami itu bisa menjalankan program-program ini, program MBG ini agar bisa terus berjalan. Itu mohon pendampingan aja sebenarnya, karena seperti itu kalau kejadian-kejadian di daerah. Sedangkan kami itu dekat-dekat, itu ada di Tanimbar, kemudian Buru, terus juga Kalimantan Utara. Jadi kita mengarah ke daerah-daerah dapur mandiri yang ada di daerah terpencil. Itu saja Bu. Makasih Bu. Baik, Bapak Ya, sudah. baik. Ya. Untuk yang Pak Iskandar tadi, itu juga sedang menjadi perhatian kebijakan di BGN Pusat, Pak. Jadi dengan tidak meratanya jumlah PM itu juga menjadi konsen. Jadi penetapan PM itu sebenarnya harusnya setelah dievaluasi oleh tim di Badan Gizi Nasional, tentunya juga nanti pada saat ada perbaikan-perbaikan, ada yang kelebihan di mana, kekurangan di mana, itu juga menjadi perhatian juga Pak izin. Jadi nanti itu menjadi bagian dari moratorium PM. Jadi nanti moratorium PM termasuk di dalamnya juga ada terkait dengan kebijakan untuk pengalihan-pengalihan PM yang berlebih gitu ya, dan PM yang kurang gitu ya. Termasuk juga bukan hanya itu saja, mengakomodir itu saja, termasuk juga mengevaluasi penilaian dari kondisi SPPG itu sendiri. Kalau misalnya SPPG-nya jelek ya masa misalnya jumlah PM-nya banyak, sementara SPPG yang sudah bagus PM-nya sedikit gitu ya. Jadi ini juga menjadi perhatian juga Pak izin. Nanti mudah-mudahan nanti hasil moratorium terkait dengan moratorium PM ini bisa dijadikan dasar nantinya kebijakan dari BGN untuk bisa menetapkan mana-mana saja yang memang harus kita cek kembali terkait dengan kondisinya. Bisa juga untuk ditingkatkan kalau yang sudah terlanjur operasional, atau bisa juga dihentikan kalau memang sudah kondisinya buruk sama sekali gitu ya. Izin Bapak. Itu Pak Iskandar ya. Mohon itu untuk bisa dipahami. Kalau untuk terkait dengan Bapak dengan siapa yang dari Tasik Pak? Dari Namanya Bapak siapa? Setio. Pak Setio. Ya. Pak Setio itu saya kurang paham tadi ya, nanti mungkin Pak Waka bisa menyampaikan ya terkait dengan kok bisa di-stop oleh LSM gitu. Ini Ya, seperti itu. Jadi akhirnya kami mengalah, pindah membangun ulang dapur baru, itu aja ya. jadi Bapak sekarang kan lagi kondisi moratorium gitu ya. Jadi kan kita tidak ada pembangunan dapur baru dulu gitu ya, seperti itu. Jadi kalau memang kondisi di tempat Bapak itu ada kondisi, saya nggak tahu ya kepemilikan bangunannya itu milik siapa, dipunyai oleh siapa, prosesnya seperti apa. Jadi nanti mungkin bisa dievaluasi terkait dengan kondisi SPPG Bapak. Mungkin itu Pak Waka, monggo silakan.
Terima kasih. Jadi tadi sudah dijawab ya oleh Bu Lili, saya rasa sudah cukup jelas. Ya, saya tambahkan sedikit ya. Nanti yang Pak Iskandar itu ya kita akan ada nanti suatu tim ya, seperti tim untuk grading nanti ya. Jadi kita nanti apa namanya kita lihat satu persatu ya, kita grading A atau grading B atau grading C nanti akan kita siapkan tim ya yang akan datang ke tiap-tiap SPPG. Ya. Kemudian yang kedua, untuk Pak yang tadi itu apa? Dia kok di stop sama LSM itu alasannya kenapa? Kok LSM berarti Ya. ada sesuatu yang nggak sesuai gitu. Apa? Tanahnya, Nah, bangunannya. betul. Itu jadi kami kan sudah artinya waktu kerjasama itu kan kita bangun baru itu, jadi ada tempat yang kurang yang sudah tidak terpakai kita bangun bagus, kemudian Sudah ada perizinannya belum? Tanah siapa itu? Sudah ada kerjasama, sudah ada. Enggak, Kemudian tanahnya punya siapa tanahnya? Itu Pak Haji Rijal gitu, atau kita sebut aja namanya itu Punya pribadi gitu. punya pribadi. Oh, Itu iya, menurut terus. dia, tapi ketika berjalan kok tiba-tiba ada 3 orang yang ngakuin. Jadi minta harganya jadi naik. Ya kita kan nggak bisa begitu. Jadi minta yang tadinya ini naik sampai 5 kali lipat begitu berjalan. Itu ya seperti itu. Jadi Ya udah. mohon ya saya Jadi, bimbingannya biar ini bisa kita coba selesai. tolong hal-hal teknis seperti itu tolong dikomunikasikan dengan baik. Yang jelas kita sekarang lagi bebenah dalam rangka moratorium ini, kalau memang akan menggunakan titik baru. Nah, ini yang mungkin ada ada hal-hal yang bisa diinikan gitu loh ya. Jadi Bu Lili tadi menyampaikan ya bahwa semaksimal mungkin kalau ada permasalahan di bawah ini diselesaikan dengan baik ya, sehingga dengan adanya kebijakan dari pimpinan baru ya kita tidak ada penambahan titik ya, tolong dipahami betul. Jadi jangan sampai permasalahan yang ada di bawah ini ya berdampak kepada pembukaan titik baru. Nah, ini harus diwaspadai gitu ya. Jelas ya Pak ya? Oke, baik. Oke, saya rasa itu saja. Mungkin Bapak Terima kasih Bu Lili. Ya, Bapak mungkin sudah selesai, mungkin bisa menyampaikan closing remark-nya, Pak, intinya. Oke, baik. Terima kasih Bu Lili. Ya, saya akan menyampaikan closing statement ya. Yang pertama bahwa mungkin perlunya kita ya Bu Lili seminggu sekali ya kita mengadakan Zoom meeting ini dalam rangka mungkin mengevaluasi, kemudian mengatasi solusi-solusi kendala-kendala yang ada di bawah ya. Namun sekali lagi tolong, kalau ada kendala yang memang dibuat oleh jajaran di bawah ya tolong semaksimal mungkin diatasi dulu gitu loh. Jangan ada sedikit kendala karena permasalahan di bawah ya dilemparkan ke atas, karena di atas ini terlalu banyak yang kita siapkan gitu loh ya. Jadi tolong kepala SPPG kalian adanya di sana itu adalah bagian dari BGN gitu loh ya. Kasih dulu. Jadi kalian jangan ada masalah kecil aja kamu lemparkan ke atas. Apa gunanya kamu ada di sana gitu loh. Ya, gunanya kamu di sana itu untuk atasi masalah yang ada di sana. Ya. Bukan setiap masalah kecil pun kamu lemparkan ke atas ya. Kita kalau 27.000 melemparkan masalah semua ya bisa bubar ini gitu loh ya. Jadi sekali lagi kepada kepala ya SPPG ya, kalian ditempatkan di sana, kalian gunanya untuk mengatur kegiatan MBG di sana ya, mengatur dan meningkatkan kualitas makanan di sana ya, mengatur mekanisme dapur di sana sesuai dengan SOP ya, komunikasi yang baik ya dengan mitra yayasan, termasuk juga dengan orang-orang yang mengganggu di sana ya, apakah itu dari ya rekan-rekan yang mungkin ada unsur politisnya dan sebagainya ya. Ini silakan ya, kepala SPPG harus bisa, kalian di sana komandan dapur, kalian di sana kepala dapur ya, kalian punya kewenangan untuk mengatur dapur dengan baik. Baik buruknya dapur tergantung dari kepala dapur ya, tergantung dari kepala SPPG ya. Tolong
jabatan kalian ini kalian harus bisa ya amanah ini ya, jangan hanya sekedar saya kepala SPPG tapi tidak ada yang kamu perbuat di sana, jangan. Ya. SPPG pun juga jangan sampai kalian meninggalkan area terlalu jauh, ya. Begitu ada kunjungan ke sana, ada sidak ke sana, kalian tidak ada. Ya. Ini jangan sampai terjadi. Kemudian yang kedua, tadi sudah jelas dari awal sampai dengan akhir tadi saya sampaikan beberapa hal-hal yang menjadi komitmen dari pimpinan BGN yang baru, ya tolong catat, pedomani, laksanakan. Ya. Kami sudah berkomitmen, ya, sudah tidak ada lagi perkeliruan-perkeliruan. Ya, sudah tidak ada lagi hal-hal yang menghambat. Ya. Saya tidak mau dengar lagi ada kegiatan-kegiatan yang di luar yang sudah ditetapkan dalam SOP kita. Ya. Juknis-juknis akan dibuat yang betul-betul membuat kita semua bisa bekerja dengan baik. Ya, kalau orang bilang win-win solution, ya, tidak ada yang menguntungkan si A, si B, si C, tidak. Juknis ini adalah pedoman kita untuk ya mengatur, melaksanakan dan menghasilkan kualitas makanan yang baik sehingga tepat sasaran, ya, sehingga betul-betul dirasakan manfaatnya oleh orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Ya. Untuk hal-hal teknis nanti bisa ditanyakan, ya silakan, ya, mungkin disampaikan melalui WA ataupun melalui saran kepada Bu Lili, ya nanti kita jawab, ya. Tadi pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya dengan yang perlu dikaji seperti daerah-daerah. Sebenarnya gini ya, tidak ada daerah terpencil itu nggak ada. Yang ada adalah 3T itu terdepan, terluar, dan tertinggal. Ini harus pemahaman definisinya nih. Ya. Sebab kalau orang bilang terpencil, di Jawa pun banyak terpencil. Yang 30 menit dari kota itu termasuk daerah terpencil. Gitu loh. Tidak ada. Daerah 3T adalah sudah ada tuh di dalam Kepres nomor 12 tahun 2025 tuh. Ya, yang mengeluarkan dari Kementerian Pedesaan. Di situ dicantumkan tertinggal. Tertinggal artinya 3T. Tapi terpencil itu nggak ada, ya. Jadi kalau di dalam juknis itu ada terpencil, ya itu nanti akan ada revisi dan sebagainya. Ya. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, ya. Kita bersama-sama, ya, kita buka lembaran baru, ya. Kita brainstorming, ya, otak kita khususkan, ya, kepada tugas pokok kita, ya, untuk meningkatkan kualitas makanan dan penerima manfaatnya sesuai, ya, dengan apa yang memang diharapkan oleh kita semua. Ya. Saya rasa itu. Sekali lagi terima kasih kepala-kepala SPPG, kalian sekali lagi bagian dari BGN, ya, yang ada di daerah-daerah, kalian ujung tombak kita, kalian corong kita di bawah, ya, kalian adalah agen kita di penjuru Nusantara ini, ya, tolong jaga nama baik, ya, BGN. Ya. Saya tidak mau dengar ada kepala SPPG yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ya. Tujuan kalian hanya satu, outputnya makanannya berkualitas, masuk tepat sasaran, udah itu aja. Ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Lili, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan tadi arahan yang sudah disampaikan Pak Waka bisa dipahami dengan baik, dengan bijak oleh seluruh kepala SPPG di seluruh Indonesia dan juga tentunya yayasan dan mitra bisa mengharmonisasikan dengan baik dengan para kepala SPPG-nya sehingga program prioritas ini dapat kita kawal dengan baik secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Terima kasih sekali lagi dan selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Kania. Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Majen TNI Trenggono SIP MAP atas arahan yang telah disampaikan. Terima kasih juga kepada Ibu Lili sudah membersamai kita di Zoom kali ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya pengarahan dari Pak Waka, maka berakhirlah seluruh rangkaian kegiatan
pengarahan oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional pada hari ini. Saya Kaniana Rasya, mewakili panitia yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Semoga arahan yang diberikan dapat menjadi pedoman dan motivasi bagi kita semua dalam menjalankan tugas serta mendukung keberhasilan program makan bergizi gratis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jangan lupa absen ya. Terima kasih. Izin live. Recording stopped.